Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzati allati al-maut. Shadaqallahul adzim. Fanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kali ini Al-Fakir akan bahas masalah tawakal dan takwa ya. Dua hal yang memang beda tapi harus kita miliki sebagai seorang muslim ya. Seorang muslim, karena tanpa takwa dan tawakal ini kita akan mudah putus asa ya kan. Ya. Baik, langsung saja ke materi ya kan. Ya, di sini nanti saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Jadi pakai PowerPoint ya. Kalau sebelumnya itu kan pakai Microsoft Word ya kan. Jadi kurang menarik ya. Iya, podo aja sih sebenarnya. PowerPoint ambil Microsoft Word ya main foto. Ya kan, tulisannya ya tulisan font biasa guys. Ya. Jadi pokok enak dibaca lah ya. Karena kalau PowerPoint itu kan tulisannya agak besar ya kan. Terus ada template-templatenya ya, jadi agak warna-warni lah ya. Jadi nanti saya tampilkan templatenya, antum semua bisa baca ya kan. Yang pertama adalah pengertian tawakal ya. Tawakal itu adalah bersandarnya hati ya kan terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kita boleh minta tolong kepada seseorang ya kan. Kalau kita mempunyai suatu masalah, kita minta tolong kepada orang boleh, tapi hati tetap bersandar kepada Allah. Jadi kita tidak mengharap apa yang diberikan oleh manusia. Kalau kita mengharap pemberian manusia itu kadang sering kecewa ya kan, sering galau ya kan. Dijanjeni A ternyata hasilnya B. Nah, itu kan sering kali gitu ya kan. Nah, butuhnya tawakal ini adalah agar kita tidak kecewa atas ketentuan tersebut ya. Jika kita sudah tawakal, maka hati kita akan tenang dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan merasa cukup ya kan. Usaha misalnya. Usaha kita kerja mulai pagi sampai sore ya kan, tapi hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya aku iki dino iki penghasilanku tambah akeh misalnya, biasa budal jam 09.00 isu ya kan, saiki diawali jam 7 ya kan, jam 7 isu ya. Ternyata hasilnya itu sama saja atau malah berkurang ya kan. Di isu-isu tambah sepi ya kan, gak di isu ya sepi bisa ya kan, karena memang pemberian Allah itu sudah ditentukan ya kan. Misalnya kita jualan ayam atau daging lah, daging sapi ya kan. Kalau kita melihat di pasar itu kan banyak orang jualan daging sapi ya kan, semua orang tuh jualannya sama ya kan. Tapi kalau kita melihat penghasilan mereka itu beda-beda ya kan, padahal dodolane podo ya kan, terus bukae ya podo, tutupe ya podo daging sapi ini ya kan. Sapi ini podo, sing no, peternakan yang sama ya podo ae, tapi penghasilnya beda. Lah inilah dibutuhkan tawakal ya kan. Ya, dengan tawakal kita akan selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya kan, itu tawakal. Nanti saya tampilkan beberapa hadis sama ayat Al-Quran ya. Terus kedua ini takwa ya kan, takwa. Takwa itu artinya menjaga diri ya kan. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari perbuatan dosa ya kan, menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi larangannya. Ini insya Allah sudah sering dibahas ya
oleh para ulama, jadi insya Allah mengerti. Tapi prakteknya memang sulit karena sekarang ini dosa itu justru difasilitasi, ya kan? Dosa itu justru difasilitasi. Misalnya kita mau zina, sekarang itu kita cukup beli kondom misalnya di Indomaret, ya kan? Ya di market itu kan ada, ya kan? Kita itu difasilitasi untuk berzina sekarang ini, ya kan? Misalnya minuman keras itu bisa dibeli, ya kan? Tapi kalau di pasaran memang sulit dibeli. Tapi kalau kita pergi ke hotel-hotel itu kan bisa beli, ya kan? Legal. Jadi kita itu sekarang difasilitasi untuk bermaksiat. Lah sulitnya sekarang ini memang takwa ini terkikis ya di akhir zaman. Nah, jadi itu pengertian takwa secara singkatnya, ya kan. Mungkin kalau lebih jelas mungkin ya pembahasannya lebih rinci lah, ya kan. Karena kalau lebih jelas ya kita harus membuka kitab-kitab, gitu. Kitab para ulama, ya kan. Tapi kalau untuk pengertian secara umum ya itu tadi, ya kan, menjaga diri, ya kan. Ya memang sulit, ya kan, sulit. Karena memang peran negara kurang untuk mencegah kemaksiatan sekarang ini, ya kan. Antum mau riba itu dipersilakan malahan, ya kan, malah difasilitasi riba sekarang ini kan. Jadi ya yopo sekarang ini ya takwa itu harus diperkuat, ya kan, di akhir zaman ini, ya kan. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, ya kan. Kita harus jadi ikan yang hidup di lautan, ya kan. Jangan ikan yang mati. Kalau ikan mati ikut asin, ya kan. Kita harus jadi ikan hidup. Nah, kalau hidup kan ndak akan asin, ya kan. Baik, ini ada hadis mengenai tawakal, ya kan. Riwayat At-Tirmizi, ya kan. Saya bacakan, nanti saya tampilkan di layar juga. Jadi tawakal sebagaimana seekor burung, ya kan, seekor burung. Ini analogi dari Rasulullah SAW. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqatum kama yurzaqu tayr taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Ya, yang artinya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya kan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah," seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ya kan, haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakal, ya, la ruziqatum, ya, maka kamu akan diberikan rezeki, kama yurzaqut tayr, sebagaimana burung diberikan rezeki, taghdu khisaman wa taruhu bitanan, jadi berangkat pagi hari, khisaman dalam keadaan lapar, wa taruhu istirahat di sore hari atau pulang, ya maksudnya, bitanan dalam keadaan perut terisi, ya kan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ini adalah salah satu bentuk tawakal. Kalau kita tahu kenapa kok Nabi ini menganalogikan burung, ya kan, itu karena gini. Pertama, burung itu ya hampir semua hewan sih ya, tidak punya lemari, ya kan, tidak bisa menyimpan makanan. Jadi burung tidak bisa menyimpan makanan, ya kan. Jadi setiap hari dia harus mencari, ya kan, mencari untuk dirinya, kalau dia punya anak ya untuk anaknya juga. Gimana ya? Jadi rezeki itu sudah dijamin, ya kan. Allah itu sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Insya Allah tidak akan sampai kita kekurangan rezeki kalau kita memang bisa mensyukuri nikmat itu, gitu loh. Yang kita kan sekarang kan melihat keinginan bukan kebutuhan lah itu, ya kan. Keinginannya banyak tapi sebenarnya kebutuhannya ya, misalnya sehari kebutuhannya cuma 50.000 tapi keinginannya itu banyak, ya kan. Akhirnya kita terlibat riba, terlibat utang dan lain sebagainya, ya kan.
Jadi ini burung itu pergi pagi hari dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang gitu loh. Padahal burung itu bisa dikatakan ya ndak punya akal gitu loh. Ndak bisa membedakannya hak dan batil gitu loh. Beda dengan manusia diberikan akal. Ya, karena itu tawakal. Nah, di sini akan diungkapkan di ayat Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, ya kan. Insya Allah sering dibacakan lah, ya kan, sering mendengar. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Saya bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya kan, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, ya. Di sini kata waman, man ini di sini bukan isim istifham, ya. Istifham bukan istifham. Tapi di sini man adalah isim syarat jawab, ya kan. Jadi kalau isim syarat jawab maka fi'il mudhari yang di depannya itu harus dijazmkan, ya kan. Jazm itu bisa mensukunkan huruf terakhir, ya kan. Yang kedua bisa jadi menghilangkan nun. Yang ketiga adalah menghilangkan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, waw, ya. Itu pembahasan sendiri sebenarnya, ya. Jadi man di sini itu bukan siapa, ya, tapi barang siapa, ya kan. Fi'il mudhari yang pertama itu menjadi syarat dan fi'il mudhari yang kedua itu menjadi jawab atau balasan. Jadi di sini dikatakan wa may yattaqillaha, ya. Sebenarnya ini kan wa may yattaqi itu ada ya-nya, tapi karena dijazmkan itu maka yattaqi. Ya ja'allahu, ya. Sebenarnya ini ya ja'al disukun, ya kan, disukun ya ja'al lahu makhraja, ya. Jadi isim syarat jawab itu adalah kalau kamu mau menghasilkan B maka kamu harus A, ya kan. Jika A maka kamu B, ya. Jadi sebelum kita ya ja'al lahu makhraja memberikan jalan keluar, Allah itu memberikan jalan keluar, maka syaratnya adalah yang pertama apa? Wa may yattaqillaha. Jadi harus bertakwa, ya. Di sini bertakwa tadi, ya. Jadi berusaha semampunya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu loh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dari sangka itu adalah sesuatu yang di luar perkiraan kita, gitu loh. Kita tidak menyangka datang dari arah A, ya kan. Nah seperti itu, ya kan. Kalau misalnya gajian misalnya setiap bulan, nah itu sudah disangka. Tapi kalau rezeki tiba-tiba datang, ya kan. Bengi luwe kate tuku misalnya tuku sate kan duwe, ternyata tiba-tiba saudara datang nggo sate. Nah itu rezeki tidak disangka-sangka, ya. Kadang kita tidak menyadari hal itu, kan. Pokoknya oleh panganan alhamdulillah, ya, ngono ya. Nah yang kedua ini manfaat takwa, ya, takwa. Sini ya takwa dan tawakal, ya. Di surat At-Tolak ayat 4 di akhir ayat, ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, gitu. Jadi insya Allah dimudahkan atas segala urusannya. Jangan sampai kita kerja pakai riba misalnya, ya kan. Iya, bukan takwa itu, ya. Jadi justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini manfaat takwa dan tawakal, ya kan. Di surat At-Tolak yang sama, gitu, menjelaskan mengenai takwa juga. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha
yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhim lahu ajrah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya, ya. Jadi takwa itu bisa menghapus pahala, ya kan? Menghapus kesalahan, maaf ya. Jadi takwa itu menghapus kesalahan-kesalahannya, ya. Yukaffir anhu sayyi'atihim. Jadi dosa-dosa yang lalu itu akan dihapus dan melipat gandakan pahala baginya. Jadi dosanya itu dilipat gandakan menjadi pahala. Ya wis kurang opo Gusti Allah iki, ya kan. Karena rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ya wis enak wisan ya. Tapi kadang hambai yo gak sadar diri kan loh ya kan. Nah, jadi banyak manfaat dari takwa dan tawakal ini, ya kan. Mungkin teman-teman kalau bisa ngasih saran lebih ya bisa nanti di komentar, ya kan. Jadi ini sudah maghrib ya kan. Jadi kita selesai dulu ya. Mungkin next video akan lebih menarik lagi, ya kan. Baik, kita kita istighfar 3 kali dan doa membaca doa kafaratul majelis ya. Itu belepotan ya, kesusu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.